Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini penuh dengan kemudahan, keberkahan, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baiklah, anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, hari ini kita akan belajar tentang bab ke-7, yaitu mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan, dengan materi pokok beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang materi ini, ada yang dinamakan dengan capaian pembelajaran. Nah, di sini peserta didik memahami rukun iman dan hal-hal yang dapat meneguhkan iman. Nah, selain ada capaian pembelajaran, ada juga yang dinamakan dengan tujuan pembelajaran atau TP ya. Di sini tujuan pembelajarannya yang pertama itu peserta didik dapat memahami makna beriman kepada malaikat, mengetahui tugas para malaikat, mengetahui hikmah beriman kepada malaikat. Yang keduanya, peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat dengan media gambar. Nah, demikian tadi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada materi bab ke-7. Anak-anakku sekalian, baiklah sebelum dilanjutkan kepada materi yang lebih dalam lagi, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa arti dari iman itu, apa yang kamu pahami tentang malaikat, dan mengapa iman kepada malaikat menjadi salah satu rukun iman. Baiklah, anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, sekarang kita masuk ke dalam materi pokok yaitu tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kan apa sih pengertian dari iman itu? Nah, di sini iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Nah, iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Keberadaan malaikat bersifat ghaibiyah yang artinya malaikat itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Nah, di sini ada dalil beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata,
kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Baiklah anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, soleh-solehannya Ibu, ada berapakah sih malaikat yang wajib kita ketahui? Dan apa saja sih tugasnya? Nah, anak-anakku sekalian, malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, itu nama-nama malaikat. Nah, sekarang tugasnya malaikat yang pertama itu ada Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul Allah. Yang keduanya ada malaikat Mikail. Tugasnya itu membagi rezeki kepada semua makhluk Allah tanpa kecuali ya, semuanya dibagi rezeki gitu. Yang ketiganya yaitu malaikat yang bertugas mencabut nyawa makhluk atas izin semuanya dari Allah ya, yaitu malaikat Ijroil. Nah, selanjutnya malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala sebanyak 2 kali, yaitu malaikat Israfil. Nah, di sini ada malaikat yang bertugas menanyai manusia di alam kubur atas apa yang telah diperbuat. Nah, ini oleh 2 malaikat ya, ada malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya ada malaikat Rokib yang bertugas mencatat amal baik yang telah dilakukan oleh manusia. Selanjutnya ada malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk yang telah dilakukan oleh manusia. Yang selanjutnya juga ada malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka dan memiliki julukan malaikat Jabaniyah. Dan yang terakhir, nama malaikatnya itu malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Nah, selanjutnya tadi kan ada tugas dan nama-nama malaikat. Nah, sekarang ada yang dinamakan dengan sifat-sifat malaikat. Nah, yang pertama itu sifat malaikat tidak pernah menyombongkan diri seperti jin ya, yang selalu menyombongkan diri. Yang keduanya, sifat malaikat ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat malaikat juga tidak pernah durhaka, selalu bertasbih, dan malaikat tidak makan dan minum, dan sifat malaikat juga itu tidak berjenis kelamin. Nah, baik anak-anakku sekalian, selain ada sifat-sifat malaikat, kita juga harus bisa membedakan nih antara malaikat, jin, dan manusia. Nah, di sini ada perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Nah, ini kalau malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah ya. Nah, malaikat juga merupakan makhluk gaib, sama halnya dengan jin, yaitu merupakan makhluk gaib. Beda dengan manusia yang merupakan makhluk yang tampak ya, nyata gitu. Nah, selain itu perbedaannya tuh kalau malaikat itu selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jin dan manusia itu ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbedaan yang selanjutnya, kalau malaikat tidak mempunyai nafsu, beda halnya dengan jin dan manusia mempunyai nafsu. Selain itu juga, malaikat itu tidak pernah makan dan minum. Nah, kalau jin dan manusia makan dan minum. Nah, bedanya lagi kan kalau jin sama manusia itu pikirannya selalu berubah-ubah ya. Nah, kalau malaikat, perbedaan yang terakhir itu pikirannya selalu jernih. Nah, demikian tadi anak-anak perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia.
Sekarang kita lanjutkan ke hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, ini kita pasti meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, membentuk jiwa seorang muslim nih yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada malaikat itu mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi amal buruk. Nah, baik anak-anakku sekalian, selain tadi ada hikmah percaya kepada malaikat ya, iman kepada malaikat, sekarang ada contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Nah, yang pertama itu tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak menyombongkan diri seperti jin ya. Yang keduanya tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya wajib mentaati perintah orang tua dan guru. Yang keempat senantiasa selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, senantiasa mendoakan yang baik-baik nih kepada orang tua atau guru. Dan yang terakhir, contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat itu selalu mengajak beramal kebaikan dan menjauhi amal yang jelek. Nah, sekarang ada yang dinamakan dengan fungsi iman kepada malaikat dalam kehidupan ya. Yang pertama fungsinya itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu menjadikan manusia lebih berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Fungsi yang selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya itu menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Fungsi iman kepada malaikat dalam kehidupan yang selanjutnya itu menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Terus menumbuhkan cinta kepada amal saleh, semakin giat dalam berusaha, dan yang terakhir fungsi iman kepada malaikat itu senantiasa untuk bersikap jujur, amanah, dan selalu berbuat baik atau berbuat kebaikan. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh-soleha, yang ibu cintai dan ibu banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemaparan materi tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan, yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, telah selesai. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan ilmu dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.